Nah, yang mana tengah-tengah pemakaman itu es, ada pohon besar banget es. Wah, epic lagi nih es. Mbak Okta di situ melihat sesosok. Assalamualaikum para pengabdi bagian malam, sama gue lagi Angga, and welcome back. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika sudah siap, maka tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian, and let's see. Oke, seperti biasa nih es, ada cerita lagi nih tentang pengalaman horor atau mistis yang masuk ke bagian malam. Jadi pengalaman ini datang dari Mbak Sari. Mbak Sari ini tinggal di daerah JT, tepatnya di Kota Es. Kita samarin aja ya nama kotanya. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2002 es, berarti sekitar 20 tahunan lah. Jadi cerita pengalaman lama itu emang epic-epic es, dan juga seru-seru. Oke, langsung aja nih es. Jadi Mbak Sari itu sudah bekerja nih ketika tahun 2002 itu di salah satu perusahaan swasta, yaitu di bidang pariwisata. Mbak Sari ini memang asli Kota Es. Nah, di tempat kerjanya Mbak Sari mempunyai bestie namanya Mbak Okta. Wah, dari namanya aja kayak Mbak Okta ini lahir di bulan Desember es. Oke, lanjut es. Jadi Mbak Okta ini emang pendatang nih. Dia tuh aslinya dari Jakarta sebenarnya. Wah, orang kota nih, senggol dong bos. Jadi Mbak Okta ini tinggal sendiri di Kota Es tersebut, yaitu di rumah bapaknya yang ada di Kota Es. Sedangkan keluarga Mbak Okta itu tetap berada di Jakarta. Oh ya, kadang-kadang Mbak Sari juga sering nginep nih di rumahnya Mbak Okta. Dan mereka berdua tuh sudah 2 tahunan lah bekerja di perusahaan tersebut. Karena bekerja di bidang pariwisata, kantornya Mbak Sari itu suka mengadakan kunjungan ya ke tempat-tempat wisata di daerah JT tersebut. Ya bisa dibilang 3 bulan sekali lah kunjungan itu. Jadi singkat cerita ada kunjungan nih dari kantornya, yaitu pada hari Jumat dan Sabtu, ke kawasan suatu istana kesultanan gitu di Kota Es. Mereka sampai di lokasi itu sekitar jam 9-an. Nah, kebetulan malam harinya tuh nggak jauh dari istana kesultanan itu ada acara semacam kayak pasar malam gitu es, di lapangan. Yaitu letaknya di lapangan seberang istana kesultanan tersebut. Nah, pagi itu acara kantornya seperti biasa. Mereka melakukan wawancara dengan narasumber nih. Narasumber untuk mengetahui detail dan histori lingkungan tersebut. Ya, semacam untuk mengumpulkan informasi yang akurat untuk kerjasama memelihara wisata tersebut, es. Menjelang sore, pegawai kantornya Mbak Sari itu udah mulai nih satu persatu pulang ke rumah masing-masing nih, es. Namun ketika Mbak Sari mau pulang juga, dia ditahanlah sama Mbak Okta. Ngapain sih Sar pulang-pulang buru-buru? Aku lagi bosan di rumah nih, mending kita di sini aja dulu yuk, sembari lihat-lihat pasar malam. Oke, kata Mbak Okta. Ya udah deh, mau balik sekarang juga nanggung, udah mau maghrib juga, terus jalanan masih macet juga kalau jam segini, kata Mbak Sari seperti itu. Dan maghrib pun tiba. Mbak Sari maghriban dulu nih es, dan Mbak Okta menunggu Mbak Sari di halaman luar masjid. Oh ya, sekedar informasi, Mbak Okta ini non muslim ya es. Nah, setelah selesai sholat maghrib, kemudian mereka berdua jalan-jalan ke pasar malam tersebut. Nah, di pasar itu menjual beraneka ragam barang-barang antik nih es. Ada mini wahana gitu di tengah-tengah lapangannya. Paham ya sih gambarannya kayak gimana? Dan mereka pun membeli cemilan khas Kota Es. Kemudian menjelang Isya, Mbak Sari pun balik lagi nih ke masjid tadi pas maghriban. Sedangkan Mbak Okta tetap di pasar itu sendirian, es. Nah, ketika Mbak Okta sendirian itu, cemilan yang ada di tangan Mbak Okta nih habis nih, es. Nah, Mbak Okta pun berjalan ke tong sampah yang ada di pinggir lapangan, yaitu tepatnya di trotoar pinggir lapangan lah. Nah, di pinggir lapangannya itu banyak pohon-pohon beringin yang besar di sekeliling lapangan. Ketika membuang sampah, tiba-tiba muncullah sosok laki-laki ganteng nih, es. Katanya sih perawakannya kayak cowok bule Eropa gitu lah, es. Kayak gua lah. Mbak Okta pun kaget dong, karena tiba-tiba laki-laki itu menjulurkan tangannya minta kenalan sama Mbak Okta. Ini laki-laki datangnya dari mana dah? Tiba-tiba ada, terus minta kenalan lagi.
tanya Mbak Okta dalam hati. Karena etika orang sana tuh terkenal ramah-ramah nih es, dan udah jadi ciri khas daerah itu. Lalu Mbak Okta pun menanggapi laki-laki itu dengan menjawab, "Okta." Jawab singkat dari Mbak Okta seperti itu es. "Oh, saya Mak," balas laki-laki itu dengan aksen khas bulenya. "Boleh saya temenin kamu di sini?" tanya si Mak. "Oh, silakan," jawab Mbak Okta dengan singkat. Akhirnya mereka berdua pun jalan muter-muter di pasar malam tersebut. Dan Mak pun berjanji kalau besok dia mau nemuin Mbak Okta lagi nih. Anehnya nih, wah epic nih es, Mbak Sari yang udah selesai sholat isya datang ke pasar malam tersebut dan nyari-nyari Mbak Okta. Nah, Mbak Okta itu nggak ketemu es, sudah muter-muter berkali-kali nggak ketemu juga. Padahal sama-sama berada di lapangan tersebut yang ada pasar malamnya es. Nah, setelah puas-puas ngobrol, akhirnya Mak pun pamitan untuk pulang. "Emang kamu tinggal di mana, Mak?" tanya Mbak Okta seperti itu. "Nggak jauh dari sinilah saya tinggalnya." "Oke, saya pun pamit ya. Besok kita ketemu lagi ya di bawah pohon yang tadi," jawab Mak dengan aksen dan nada bulenya seperti itu es. Si Mak ini tahu es kalau Mbak Okta besok ke istana itu lagi. Soalnya Mbak Okta jelasin nih kalau lagi ada kerjaan di situ. Nah, jam 8-an lewat, akhirnya Mbak Okta tersebut ketemulah dengan Mbak Sari. Dan Mbak Okta menceritakan semuanya ke Mbak Sari kalau tadi ada yang minta kenalan. Terus ya kita lihat-lihat aja di pasar ini sama laki-laki tersebut. Anehnya nih es, ketika Mak pergi, Mbak Okta pun baru bisa ditemukan sama Mbak Sari. Karena Mbak Sari nggak mau bikin aneh-aneh dan nggak mau bikin temennya ketakutan, jadi Mbak Sari malah godain si Mbak Okta nih. Walah, pantesan sama laki-laki toh. Cie, nggak bisa tidur dong nanti malam, canda Mbak Sari ke Mbak Okta. Pasti telat nih besok dan dandannya lama kalau mau ketemuan sama laki-laki, sambung Mbak Sari lagi. Apaan sih, lapar nih, makan yuk terus pulang deh, jawab Mbak Okta ke Mbak Sari. Nah, singkat cerita, hari Sabtu pun tiba es. Mbak Sari dan kawan-kawan langsung menuju ke istana kesultanan tersebut lagi. Seperti biasa lagi nih acaranya. Kemudian menjelang sore hari, Mbak Sari lagi-lagi mau pulang duluan. Soalnya dia ada urusan keluarga besok minggunya. Jadi dia mau istirahat lebih awal. Nah, mendengar penjelasan dari Mbak Sari, Mbak Okta pun mengiyakan Mbak Sari untuk pulang duluan. Selepas maghrib, Mbak Okta pun muter-muter di pasar itu lagi. Oh yes, pasar itu setiap weekend selalu ada. Dan ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, Mbak Okta berinisiatif nih menghampiri pohon beringin yang ada di tepi lapangan itu, di tempat pertama kali jumpa sama Marx. Kemudian nggak lama di situ, ketika Mbak Okta ingin berlalu dari pohon beringin itu untuk membeli minuman yang ada di pasar malam, tiba-tiba tangan Mbak Okta ada yang menariknya. Sontak Mbak Okta pun terkejut nih es, sambil melihat ke belakang, dan ternyata itu si Mak. "Hei Okta, apa kabar?" tanya si Mak dengan nada aksennya lagi nih. "Oh, kamu? Kaget aku," jawab Mbak Okta dengan ketus. Nah, mendengar jawaban seperti itu, si Mak cuma tersenyum aja nih es. Dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sambil lihat jajanan yang ada di pasar malam itu es. Nah, sekitar jam 9-an, Mbak Okta pun pamit nih untuk pulang ke rumahnya sama si Mak. Karena udah malam dan udah lelah juga nih. Karena dia kerja dari pagi sampai sore, kemudian jalan sama si Mak. "Mak, aku pulang duluan ya, kapan-kapan kita ketemu lagi deh," kata Mbak Okta ke Mak seperti itu es. "Oke, mau aku antar sampai ke rumah?" tanya si Mak seperti itu es. Lagi-lagi dengan nada aksen bulenya es. "Oh, nggak usah, aku bawa motor soalnya Mak," jawab Mbak Okta. "Ya udah, hati-hati di jalan ya. Kapan-kapan boleh aku main ke rumah kamu ya?" tanya si Mak lagi. "Oke, ya udah aku pulang duluan ya," jawab Mbak Okta sambil pamitan es. Karena 2 hari itu merasa nyambung dan nyaman dengan Mak, ditambah lagi nih es, si Mak itu bule yang ganteng nih. Jatuh cintalah si Mbak Okta ini sama si Mak. Karena rasa cinta itu tadi, maka pas hari Minggunya Mbak Okta pun pergi ke istana kesultanan itu lagi selepas maghrib. Ketika Mbak Okta memarkirkan mobilnya di parkiran tepi lapangan nih, tiba-tiba muncullah si Mak itu. Padahal nggak janjian es. Kaget sih, tapi ya udahlah, biasa aja kata si Mbak Okta. Karena emang suka tiba-tiba gitu si Maknya. Seperti biasa nih es,
Mereka jalan-jalan lagi di pasar malam. Pas jam 9 malam, Mbak Okta pun pamit pulang. Kemudian Simak berkata, aku ikutin kamu ya, biar tahu rumah kamu di mana. Pinta Simak seperti itu. Beneran nih, gak nyusahin kamu kan? Tanya Mbak Okta. Enggak kok, soalnya aku punya teman juga di daerah sana. Nanti sekalian mau mampir ke sana, jawab Simak. Lagi-lagi nih Es dengan nada bulenya. Nah, Simak ini nggak bawa kendaraan Es, jadi Simak boncengan sama Mbak Okta. Ketika sampai di rumahnya Mbak Okta, apesnya nih Es, hujan turun deras banget nih Es. Mau nggak mau kan, Simak berteduh dulu nih di rumahnya Mbak Okta. Nah, ketika di rumah Mbak Okta ini, Simak mengungkapkan perasaannya nih Es. Ya nembak Mbak Okta gitu. Simak bilang mau serius dan mau nikahin Mbak Okta secepatnya. Karena Mbak Okta juga udah nyaman, diterimalah Simak jadi pacarnya. Anehnya nih Es, baru detik itu jadi kejadian, tapi malamnya mereka berduaan udah ya gituan lah Es, enak-enak nih Es. Kayak nurut aja lah si Mbak Oktanya. Nah, setelah enak-enak itu Es, sekitar jam 11-an malam, Simak ini pun pulang pamitan. Esok harinya, hari Senin, sepulang kantor sekitar jam setengah 7-an malam nih Es, tiba-tiba di depan pagar rumahnya Mbak Okta ini udah ada nih si Mak. Loh Mak, ngapain dari tadi ya? Tanya Mbak Okta ke Mak. Aku habis dari tempat temanku yang dekat sini. Aduh, ada suara motor nih Es, ganggu aja ya. Ntar dulu Es, masih ada lagi nih Es. Oke, lanjut ya. Jadi si Mak ini ngomong, aku udah habis dari tempat temanku nih dekat sini, jadi aku mampir ke rumah kamu, kata si Mak nih Es. Walah, ayo masuk dulu deh kalau gitu, saut Mbak Okta. Nah, malamnya nih Es, mereka berdua enak-enak lagi. Buset, ini cerita mistis apa cerita dewasa ya? Lanjut ya Es ya. Jadi sama seperti hari-hari kemarin, jam 11 malam si Mak pun pamit pulang. Nah, tapi sebelum pulang Mbak Okta pun nanya alamat rumahnya si Mak nih. Banyak suara motor Es, maklum lah, rumah gua deket-deket jalan raya. Nah, si Mak ini nanya, si Mbak Okta ini nanya, Mak, alamat rumah kamu di mana sih? Kemarin kamu udah ngasih tahu aku alamatnya, tapi aku lupa. Aku catat deh sekarang biar nggak lupa, kata Mbak Okta seperti itu. Nah, dikasih tuh alamatnya sama si Mak. Di hari Selasa, Rabu, sampai Minggu terus sama nih Es, kayak hari-hari kemarin. Mbak Okta pulang kerja dan si Mak sudah nunggu nih di depan rumahnya Mbak Okta. Begitu di dalam rumahnya Mbak Okta, mereka berdua enak-enak lagi Es. Terus tuh sampai jam 11 malam si Mak pamit pulang. Jadi pola hari-hari bucinnya mereka tuh seperti itu Es. Tapi pas hari Minggunya si Mak bilang ada kerjaan di luar kota, jadi nggak bisa ketemuan dulu nih mereka di hari-hari berikutnya. Ketika di hari Seninnya beneran nih si Mak nggak datang, sampai hari Jumat pun nggak datang, nggak ada nomor teleponnya juga. Jadi masih jarang nih Es di tahun 2000, sekitar 2001-2002 yang punya handphone. Nah, di malam Minggunya pas Mbak Okta mau main ke rumahnya Mbak Sari, tiba-tiba ada si Mak nih di depan pagar rumahnya Mbak Okta. Tahu ya Es, apa yang selanjutnya mereka lakukan? Maklum, lagi jadi bucin-bucinnya nih Mbak Okta sama si Mak. Kemudian rutinitasnya si Mak tuh sekitar jam 11 pasti pamit pulang. Sekitar sampai sebulan mereka kayak gitu terus Es. Akhirnya Mbak Okta telat nih datang bulan, alias hamil Es. Karena Mbak Okta beli ETSP hasilnya tuh positif hamil. Nah, ketika itu Mbak Okta pas diajak enak-enak itu sama si Mak, Mbak Okta pun menolak dan menceritakan semuanya kalau dia hamil anaknya si Mak. Oh, oke, aku akan tanggung jawab. Besok lusa keluarga aku akan datang sini untuk merencanakan pernikahan kita, kata si Mak. Lagi-lagi nih gue niruin aksen bulenya si Mak. Mendengar perkataan si Mak, lega dong si Mbak Oktanya. Tapi mereka akhirnya tetap enak-enak lagi Es. Sampai jam 11 pun seperti biasa si Mak pamit pulang. Esok harinya sampai seminggu kemudian si Mak pun gak datang-datang lagi ke rumahnya nih Es. Panik nih Mbak Okta.
Akhirnya curhatlah ke Mbak Sari semua kejadiannya dari awal sampai akhir. Nah, ketika mendengar itu, Mbak Sari jadi kaget nih es, dan memberi saran agar Mbak Okta untuk datang ke rumahnya si Mak. Mbak Okta pun setuju dengan saran itu. Besok aku temenin deh ke rumah si Mak sehabis pulang kerja, kata Mbak Sari nih es. Gak usah Sar, aku sendiri aja kesananya. Soalnya kan nih sangat privasi banget, jadi biar aku aja yang datengin, saut dari Mbak Okta. Kamu yakin? Kalau yakin, oke lah kalau begitu. Semoga baik-baik aja ya besok, jawab dari Mbak Sari seperti itu es. Keesokan harinya nih es, setelah pulang kantor sekitar jam 6 sore, Mbak Okta pun langsung meluncur ke rumahnya si Mak ini, berbekal catatan alamat yang dikasih sama si Mak. Nah, sampai di depan jalan masuk di alamatnya si Mak itu sekitar jam setengah 7-an malam es, karena lumayan macet nih jalannya. Mbak Okta kemudian menelusuri jalan itu berjam-jam es, yang akhirnya ketemu nih es alamatnya. Setelah sampai ke alamat tujuan, Mbak Okta pun kaget setengah mati es. Nah, epiknya nih es, alamat itu ternyata mengantarkan Mbak Okta ke sebuah tempat pemakaman umum, dan posisinya Mbak Okta ternyata sudah di tengah-tengah pemakaman tersebut es. Nah, yang mana-mana di tengah pemakaman itu es, ada pohon besar banget es. Wah, epik lagi nih es. Mbak Okta di situ melihat sosok yang tinggi, besar, hitam dan berbulu di sekujur tubuh dari ujung kepala sampai kakinya es. Dan juga matanya merah menyala. Dan melihat sesosok itu, Mbak Okta pun pingsan di tempat es. Dan pagi-paginya sekitar jam 6 pagi ditemukan nih sama penjaga makam. Lalu Mbak Okta tersebut dibawa nih ke rumah warga terdekat, yaitu rumahnya Pak Darto, dan ada Pak RT juga nih yang dipanggil sama istrinya Pak Darto. Di situ Mbak Okta menceritakan semuanya ke Pak RT. Dan kalian tahu apa jawaban Pak RT es? Nah, Pak RT menjelaskan kalau sekitar 5 atau 6 bulan lalu ada perempuan juga nih yang mengalami kejadian serupa nih, sama persis lah sama kejadiannya Mbak Okta. Penjaga makam pun menjelaskan memang ada sosok genderuwo yang suka menyamar jadi laki-laki yang sangat ganteng es. Nah, kesaksian penjaga makam itu pun diiyakan oleh Pak Darto. Diceritakan Pak Darto kalau tempat pemakaman umum itu dulunya adalah salah satu markasnya orang-orang Belanda es, untuk menyerang istana kesultanan. Tapi udah dibakar massa dan akhirnya lahannya diwakafkan untuk pemakaman es. Seolah nggak percaya mendengar penjelasan dari Pak RT, Pak Darto dan penjaga makam, akhirnya Mbak Okta histeris dan akhirnya pingsan lagi es. Akhirnya Mbak Okta juga dibawa ke kiai yang ada di sekitar daerah itu. Sesampainya di rumah kiai itu, Mbak Okta dibacakan doa-doa lalu diruqyah sama Pak kiai itu. Nah, ketika diruqyah nih es, Mbak Okta sadar tapi kesakitan di bagian perutnya, dan percaya nggak percaya ada keluar darah yang berwarna hitam-hitaman dari bagian itunya es. Nah, Mbak Okta darahnya mengalir dari ke bagian pahanya Mbak Okta es. Oh ya, Mbak Okta ini waktu kerja menggunakan rok, jadi sangat kelihatan nih darahnya mengalir ke pahanya es. Alhamdulillah darah kotor yang keluar itu adalah benih-benihnya dari jin tersebut es, dari genderuwo itu es, dan udah mulai terbuang. Penjelasan dari Pak Kiai seperti itu es. Nah, Mbak Okta pun hanya menangis menyaksikan apa yang terjadi di saat itu sambil menahan sakit di bagian perut sampai ke bagian itunya es. Setelah selesai semua, Mbak Okta disarankan untuk terus berobat. Jalan ke kiai itu untuk membersihkan sisa-sisa benih yang ada di dalam rahimnya Mbak Okta. Sebelum pulang pun, Mbak Okta dibekali air putih yang sudah didoakan sama Pak Kiai tersebut untuk diminum sehari 2 kali es, yaitu malam ketika mau tidur dan pagi setelah bangun tidur. Nah, akhirnya Mbak Okta pun pulang diantar sama Pak RT. Sampai di rumah Mbak Okta sekitar siang lah es, jam-jam 2-an. Sore harinya sekitar jam 5, Mbak Sari datang ke rumah Mbak Okta. Mbak Sari kan tahu nih kalau semalam Mbak Okta pergi ke tempatnya si Mark itu, si bule. Terus tiba-tiba paginya nggak masuk kerja tanpa ada kabar. Jadi si Mbak Sari ini ada firasat nggak enak gitu es. Pas tiba di rumahnya Mbak Okta, Mbak Sari pun diceritakan semua kejadiannya sama Mbak Okta waktu malam itu sampai kejadian paginya yang dibawa sama Pak Kiai. Kemudian Mbak Sari pun dengan tegas berkata, astagfirullah, besok kalau ke tempat Pak Kiai lagi aku pokoknya harus ikut, kata Mbak Sari kayak gitu es. Nah, saat Mbak Okta ini cerita nih es, menurut kesaksian Mbak Sari,
Mbak Okta tuh mukanya pucat banget es. Oke, singkat cerita Mbak Sari selalu nemenin Mbak Okta nih es untuk berobat jalan ke Pak Kiai itu selama semingguan lah kira-kira. Yang akhirnya Mbak Okta pun jadi masuk Islam. Akhirnya nih es masuk Islam mualaf karena udah diberi mukjizat atas kesembuhannya. Nah selama berobat jalan itu Mbak Okta ngambil cuti dulu di kantornya es. Dan teman-teman di kantornya nggak ada yang tahu nih ceritanya kecuali si bestinya tadi yang tahu. Jadi Mbak Sari itu tahu ceritanya es. Dan semenjak masuk Islam Mbak Okta pun normal kembali es. Ibadahnya pun ikut rajin, sholat, puasa dan segalanya. Jadi alhamdulillah es ada hikmah lah dari kejadian ini yang dialami oleh Mbak Okta. Jadi pantesan aja ya es ya, baru aja berapa menit jadian si Mbak Okta ini udah langsung nurut nih, diajak enak-enak sama laki-lakinya yang tadi yang namanya Mak, yang ternyata bukan manusia es tapi genderuwo itu. Jadi jangan terlalu gampang bucin karena udah nyaman di awal, soalnya sesuatu yang mudah dan cepat didapatnya biasanya mudah cepat juga hilangnya es. Asik soto ini gue nih. Oke, sekian dulu cerita dari kita es. Terima kasih buat Mbak Sari yang udah mau berbagi pengalamannya ke bagian malam. Terima kasih juga buat kalian yes yang udah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga diaktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor atau mistis lainnya dari kita. Oh yes, buat kalian yang punya pengalaman horor atau mistis yang mau diceritakan yang bagian malam, bisa DM IG kita di bawah ini bagian malam. Dan jangan lupa di follow juga ya yes. Oke, see you next video.